Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kuliah kita dan kita akan membahas tentang Hizbut Tahrir Indonesia atau biasa kita sebut dengan HTI. Nah, ada apa dengan HTI ini yang sudah menyebar dan mempunyai banyak pengikut di Indonesia ini, dan bagaimana pemikiran-pemikiran mereka, khususnya pemikiran dari pendirinya ya. Nah, kita akan bahas konsep teologi atau konsep akidahnya HTI. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu HTI. Nah, pasti ya kita akan membahas tentang hal tersebut agar duduk permasalahannya itu jelas dan gamblang. Nah, HTI didirikan HT ya. Kalau I kan Indonesia ya. Kita bahas yang Hizbut Tahrir dulu. Hizbut Tahrir didirikan oleh Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di daerah Al-Quds, Palestina. Organisasi HT ini atau Hizbut Tahrir ini organisasi transnasional yang bergerak dalam bidang politik yang tujuan utamanya adalah membebaskan Islam dari kekuasaan kafir dan ingin membangun kembali sistem khilafah Islamiyah. Jadi tujuan dari HT pertama kali yang didirikan yaitu membebaskan Palestina khususnya ya, dan Islam pada umumnya dari cengkraman kolonialisme, dari pemahaman-pemahaman dari Barat yang menyebar dan tumbuh subur di negara-negara Islam karena akibat dari penjajahan. Nah, khususnya di Palestina yang mana itu diduduki ya oleh Israel. Nah, dan Israel itu istilahnya merampas tanah di Palestina. Maka Muhammad Taqiyuddin Nabhani ini mendirikan partai yang namanya Hizbut Tahrir. Hizbun artinya partai, Tahrir artinya pembebasan. Dan dia ingin mengembalikan keemasan ya, zaman Islam itu di bawah naungan satu pemimpin, yaitu Khilafah Islamiyah itu di bawah naungan satu pemimpin, seperti Khilafah Daulah Bani Utsmaniyah, Abbasiyah, Umayyah. Ya, sepertinya itu juga boleh-boleh saja ya, bisa-bisa saja. Akan tetapi hal tersebut harus kita renungkan juga bahwasanya khilafah pada zaman dulu itu juga berdasarkan sistem kerajaan ya, karena mewarisi kekuasaan kepada keturunannya, kecuali Khulafaur Rasyidin, yaitu khilafah setelahnya Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian juga dilanjutkan oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, yang itu semua selama kurang lebih ya lama ya, istilahnya pemerintahannya kan lama. Nah, maka adik-adik sekalian, ini sebenarnya niatnya baik gitu ya, tujuan politik ini baik. Nah, dia ingin membebaskan Islam dan mengembalikan kejayaan Islam. Akan tapi bagaimanakah caranya, bagaimanakah skemanya, kemudian bagaimanakah intrik dan semua yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir tersebut, kita akan bahas setelah ini.
Nah, pada tahun 2013, HT telah berdiri di 48 negara, baik di negara mayoritas Islam atau tidak. Nah, jadi ini sudah berdiri di berbagai negara ya. Cepat sekali ini karena memang dia memakai iming-iming atau melancarkan tujuannya itu berlandaskan agama. Otomatis kita sebagai yang beragama Islam itu pasti tergugah semangatnya, kemudian kita juga pasti mendukung mereka. Makanya mereka sampai tahun 2013 sudah berdiri di 48 negara. Nah, bayangkan banyak sekali ya. Nah, sehingga akhirnya yang semua menuntut sistem demokrasi, yang semua menganut sistem demokrasi dan di dalamnya tumbuh subur kapitalisme, sehingga menjadi organisasi terlarang di 20 lebih negara. Jadi 48 negara ini sudah menganut sistem demokrasi, yang mana di situ ada kapitalis. Akhirnya apa? Karena dia menentang sistem demokrasi yang lahir dari non-Islam, ya istilahnya dari Barat, akhirnya apa? Organisasi HT ini dilarang di 20 lebih negara, termasuk di Saudi, di Mesir, kemudian di Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Yordania, di Pakistan, di India, dan di Indonesia terakhir. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya, namun sistem politik demokrasi tersebut ditolak HT, bahkan dikatakan sistem kufur. Jadi karena sistemnya ini sistemnya kufur, sistemnya mengadopsi dari Barat, dan hal tersebut menurut Hizbut Tahrir, teman-teman kita ya, saudara kita Hizbut Tahrir tersebut menjadi hal yang tidak boleh dilakukan karena kita menganut sistem tersebut, maka dianggap sistemnya ini adalah sistem kufur, sistemnya orang kafir, karena berasal dari non-Islam. Nah, dengan alasan satu, kedaulatan mutlak milik syara, bukan milik rakyat. Nah, kalau demokrasi kan kedaulatan milik rakyat. Yang kedua, demokrasi adalah sistem kapitalisme murni. Yang ketiga, Al-Hakim adalah Allah, yang pengadil itu adalah Allah, pengadil sejati, bukan manusia. Yang keempat, kebenaran bukan ditentukan suara mayoritas. Nah, yang ini semua ada dalam sistem demokrasi. Jadi kan kalau demokrasi kan berarti kedaulatan milik rakyat. Kemudian yang menentukan itu adalah hukum. Nah, istilahnya Indonesia kan menganut negara hukum. Nah, kemudian kebenaran itu istilah yang dianut di Indonesia ini kan sistem demokrasi. Otomatis yang berlaku di undang-undang itu mana yang menjadi suara mayoritas, itu kan yang menjadi suara kebanyakan di DPR gitu. Nah, inilah yang istilahnya melatar belakangi Hizbut Tahrir itu menolak sistem demokrasi yang ada dan sudah berjalan di berbagai negara di dunia ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah HT atau Hizbut Tahrir dibawa ke Indonesia oleh Abdurrahman Al-Baghdadi, pimpinan Hizbut Tahrir Australia yang pindah ke Bogor atas undangan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, kepala pesantren Al-Ghazali, dan juga disebarkan melalui jaringan dakwah kampus. Jadi ini yang terlacak gitu ya, yang terlacak kalau kita runtut. Hizbut Tahrir itu datang ke Indonesia dan menjadi Hizbut Tahrir Indonesia itu kapan ya? Dari ini. Kalau sebelumnya itu kapan datangnya walau alam, ini sekitar tahun 80-an ya, 1980. Jadi pimpinan Hizbut Tahrir dari Australia datang ke Indonesia atas undangan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Dan juga setelah itu yang disasar pertama itu adalah dan juga disebarkan melalui dari jaringan dakwah kampus. Jadi dalam kampus ada lembaga atau organisasi namanya LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Nah, disitulah dia menyebarkan propaganda, menyebarkan pemahaman tentang khilafah, tentang wajibnya khilafah kepada
mahasiswa. Dan akhirnya mahasiswa yang secara emosi ya kan, semangat itu menggebu-gebu, itu mudah sekali untuk merekrut mereka. Nah, memang sasaran pertamanya adalah kampus, karena apa? Kampus adalah pusatnya peradaban, pusatnya pendidikan. Nah, maka dari itu mereka melancarkannya di kampus. Dan sangat subur sekali timbul di kampus. Nah, selanjutnya menurut jubir HTI, Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto, HTI cukup kuat di kampus seperti IPB, UGM, UNAIR, ITB, UNPAD, IKIP, dan lain sebagainya. Kampus-kampus besar yang ada di Indonesia ini, lembaga dakwahnya itu sudah menjadi lahan milik mereka gitu. Nah, sudah menjadi lahan mereka itu. Lalu merambah setelah itu ya, setelah di kampus-kampus besar ini beres ya kan, dosen-dosennya juga, akhirnya apa? Mereka merambah ke pabrik-pabrik. Jadi dakwahnya ke pabrik-pabrik tentang apa? Tentang khilafah. Kemudian pondok pesantren di kabupaten, dengan mendatangi kiai-kiainya, kemudian diajak bergabung di HT, di Hizbut Tahrir Indonesia, dan masjid-masjid di komplek perumahan. Nah, kalau di pesantren langsung ngajar di pesantren belum bisa ya. Tapi yang disasar mau kompleks perumahan, karena apa? Kalau kompleks perumahan ini otomatis orang-orangnya secara tidak langsung kan orang-orang terpelajar ini ya, perumahan ini di kota, dan mereka juga istilahnya pendatang. Nah, mayoritas pendatang, dan kalau pendatang kan dia pasti nyari di mana ya saya bisa belajar agama ini di sini. Nah, otomatis yang disasar itu masjid-masjid di kompleks perumahan, terutama di kota-kota besar ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada 3 tahapan dakwah HTI. Yang pertama, pembinaan dan pengkaderan. Jadi mereka itu dikader, dibina, didoktrin ya. Yang mereka sebut marhalah at-taskif. Marhalah itu taskif. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada interaksi dengan umat. Marhalah tafaul ma'al ummah. Mereka berinteraksi dengan umat itu. Setelah dikader, mereka juga berinteraksi dengan umat. Nah, kemudian selanjutnya dan pengambil alihan kekuasaan atau kudeta, istilahnya gitu ya, marhalah istilamil al-hukum. Menurut mereka ini tahapan. Tapi tahapan di Indonesia itu baru masuk yang kedua ini, belum sampai ke pengambil alihan kekuasaan. Karena keburu dilarang oleh Presiden Jokowi pada, kalau tidak salah ya, antara 2014-2015 lah ya, baru dilarang oleh Presiden Jokowi sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya, HTI masih menjalankan metode dakwah tahap pertama secara rahasia. Beberapa jumlah anggota dan siapa saja yang ada dalam struktur kepengurusan organisasi juga tidak pernah dipublikasikan. Sebagian dari aktivis HTI hingga kini memakai nama samaran untuk menutupi identitasnya. Jadi HTI ini metode dakwahnya rahasia. Nah, dia itu istilahnya ya personal lah ya, delik-delik, sembunyi-sembunyi. Kemudian siapa kepengurusannya, siapa ininya tidak jelas gitu di HTI. Coba di Indonesia, siapa ketua Hizbut Tahrir Indonesia? Di Indonesia tidak ada. Yang ada jubir. Gitu, jubir. Siapa? Ismail Yusanto, jelas dia. Nah, kemudian aktivis HTI ini juga banyak memakai nama samaran ya. Jadi dia biar identitasnya yang asli itu tidak ketahuan. Seperti siapa? Kalau kalian dengar itu namanya Muhammad Al-Khotot. Itu nama aslinya Gatot. Gatot siapa saya lupa. Tapi dia pakai Muhammad Al-Khotot. Jadi tidak pernah dia itu menunjukkan wajah aslinya, tidak pernah dia. Nah, dia nggak pernah menunjukkan wajah aslinya. Jadi inilah kenapa HTI itu kok dilarang di Indonesia, karena berpotensi membuat kudeta dan menggulingkan Pancasila. Ya, saya sebut ya, ustadznya seperti Felix Yao itu ya, yang mengatakan bahwa nasionalisme itu tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya. Nah, kemudian
HTI yang lain itu juga masih banyak, cuma istilahnya mereka itu tidak langsung menunjukkan bahwasanya saya itu seorang HTI, enggak. Dan istilahnya mereka itu agendanya kan istilahnya mendirikan agama, mendirikan negara berdasarkan syariat Islam gitu loh. Tapi syariat Islam menurut dia gitu loh. Tapi dia kan istilahnya berdalihnya itu bahwa yang dipakai bahwasanya yang namanya sistem pemerintahan itu berdasarkan atau berlandaskan berasaskan minhajin nubuwah, berlandaskan manhajnya kenabian. Nah, itu yang didengung-dengungkan. Jadi istilahnya kalau dalam sistem kita misalnya ada kedoliman gitu ya, ada korupsi, kedoliman, kemudian ada ketidakadilan hukum gitu, itu pasti dikaitkan, nah ini karena kita nggak pakai sistem khilafah, kita nggak pakai sistem sistem Islam gitu. Nah, jadi itulah ya. Dan istilahnya kenapa juga ditolak? Karena mereka tidak ikut membangun negara ini. Bayangin, berapa kiai, berapa santri, berapa tokoh agama dari berbagai agama, tidak hanya Islam saja, yang mereka itu sudah berguguran wafat demi kemerdekaan Indonesia. Nah, negara Indonesia ini adalah sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini merupakan kesepakatan ulama-ulama dahulu membentuk negara ini. Nah, tiba-tiba mereka datang, ya toh, pengen ngerubah. Seperti ada orang lain datang ke rumah kalian, kemudian dia bilang, rumah ini nggak cocok kayak begini, harus dirubah tempat-tempatnya. Dia itu siapa gitu loh, nggak ikut bangun, nggak ikut partisipasi, kok tiba-tiba pengen merubah. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Nah, jadi HTI itu adalah saudara kita, Hizbut Tahrir Indonesia itu saudara kita, ya, dia itu saudara kita sebagai sama umat Islam. Tapi mbok ya, jangan mengagungkan pendapat kalian sendiri dalam bernegara itu. Kita tuh di sini hidup berdampingan, damai, jangan diusik dengan agenda-agenda yang kalian usung. Gitu. Istilahnya begini, yang kalian usung itu belum pernah diterapkan. Jadi apa yang diusung, yang dibawa oleh Hizbut Tahrir tidak pernah atau belum pernah diterapkan di negara manapun di dunia ini. Iming-iming surga, iming-iming keadilan, iming-iming kemakmuran, iming-iming apalagi yang semuanya itu bagus-bagus dari HTI ini belum pernah ada contohnya. Nah, makanya cobalah kalian tuh beli pulau di mana gitu ya, terus terapkan sistem kalian. Nah, baru dicocokkan dengan sistem yang sekarang. Misalkan kalian keadilan itu ada gitu ya, agak ada korupsi, kemudian nilai mata uangnya bagus misalkan begitu ya, terus macam-macam lah, intinya lebih dari yang lain, terus orang-orangnya itu juga bahagia atau gimana lah gitu. Nah, jadi hati-hati kepada adik-adik sekalian dengan faham HTI ini. Kita akan lanjut ke konsep teologi mereka. Sekarang konsep teologi HTI. Nah, yang pertama adalah kita akan bahasnya berdasarkan berdasarkan kitab atau buku rujukan yang dipegang oleh saudara-saudara HTI, yang mana dikarang oleh pendirinya, yaitu Syekh Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi dalam kitabnya yang bernama Asy-Syahsiyah Al-Islamiyah, atau juga ada Ad-Dausiyah, bahwasanya Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat, ini masalah teologi ya, pertama qadha dan qadar adalah filsafat Yunani. Nah, ini qadha dan qadar adalah filsafat Yunani. Padahal qadha dan qadar itu ada dan menjadi rukun iman yang ke-6. Nah, di sini saya tidak membahas tentang qadha dan qadar sampai habis ya, tapi saya sedikit menjabarkan saja bahwasanya apa sih qadha itu dan apa qadar itu. Nah, dalam terminologi Asy'ariyah, Maturidiyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya qadha itu artinya penciptaan.
Yang mana Imam Asy'ari mengatakan, dalam madzhab Asy'ari dikatakan qada adalah iradatullahi al-asya' fil azal ala ma hiya alaihi fi ma la yazal. Bahwasanya qada adalah kehendak Allah atas sesuatu dalam azalinya yang sesuai dengannya serta tidak bisa berubah. Nah, pada masa yang akan datang. Jadi nggak bisa berubah. Qada itu nggak bisa berubah. Sedangkan qadar adalah ijadullahil asya ala qadarin mahsyusin wajahin muayyanin aradahullahu ta'ala. Apa itu qadar? Qadar adalah Allah mewujudkan terhadap sesuatu sesuai dengan ukuran yang khusus dan cara yang tertentu yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari uraian dari definisi di atas bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu dengan sifat irodah atau sifat ilmunya sebelum Dia menciptakan alam ini dan isinya. Dan ketetapan tersebut tidak akan berubah atau berganti pada zaman yang akan datang. Dan inilah yang disebut qada. Sementara qadar adalah sesuatu yang telah ditetapkan tersebut diwujudkan secara nyata dengan tanpa menyelisihi sama sekali terhadap apa yang ada dalam ilmu dan kehendaknya Allah. Jadi begini adik-adik, qada dan qadar ini secara ringkas kita sebut sebagai takdir ya, atau nasib. Takdir atau nasib. Nah, yang namanya takdir itu kalau kita taunya ya, itu kan bisa dirubah. Ada yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah gitu ya. Tapi pembagian yang begini ini kurang pas. Secara aplikasinya kurang pas menurut saya ya. Jadi yang pas, yang enak itu begini, yang enak, yang mudah difahami. Bahwasanya qada dan qadar itu dalam perspektif Allah, dalam kacamatanya Allah ya, dalam kacamatanya Allah, segala sesuatu itu sudah ditentukan, tidak bisa berubah. Itu dalam kacamata Allah. Ya, dalam kacamatanya Allah tidak bisa diubah. Dalam kacamata Allah maksudnya gimana? Ya dalam ilmunya Allah, dalam kehendaknya Allah tidak bisa dirubah. Nah, sedangkan kan ada hadis ya, ada hadis yang mengatakan bahwasanya dengan doa umur bisa panjang, dengan silaturahmi umur bisa panjang, kan begitu kan? Nah, katanya umur sudah ditentukan dalam ketika kita di rahim ibu kita masing-masing. Makanya saya memudahkan kalian itu begini. Yang berkaitan dengan nasib kita itu ada 3 ya. Tadi saya sebutkan ya, Allah yang pertama. Allah yang pertama. Yang berkaitan dengan nasib kita atau takdir kita itu yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah malaikat. Yang ketiga adalah kita sendiri atau manusia. Ya. Nah, dalam pandangan Allah tadi saya katakan bahwasanya takdir itu tidak bisa dirubah. Sudah paten, nggak bisa dirubah. Nah, yang kedua adalah dalam pandangan malaikat. Kenapa kok malaikat saya masukkan? Karena malaikat yang menyampaikan. Malaikatnya ada yang membagi rizki, ada yang mencabut nyawa, ya kan? Nah, berarti dalam pandangan malaikat, takdir itu ada yang pasti, ada yang berubah. Nah, gitu ya. Ada yang pasti, ada yang berubah. Terserah malaikatnya. Ada yang pasti, ada yang berubah. Ada yang pasti, maksudnya ya sudah terjadi ya pasti. Nah, yang sudah terjadi ya pasti. Yang belum terjadi ada yang pasti juga, tapi tidak tahu kita. Nah, tidak tahu kita. Ada yang berubah. Yang berubah itu maksudnya begini. Ada orang miskin, berusaha keras jadi kaya. Ada yang orang miskin, kemudian dia berusaha keras. Ada yang tetap miskin. Nah, gitu kan. Ada orang kaya, nyantai-nyantai tetap kaya. Ada orang kaya juga, dia nyantai-nyantai, tapi jatuh miskin. Nah, itu semua berubah-ubah. Nah, berubah-ubah toh? Tidak ada yang pasti toh? Nah, itu dalam perspektif malaikat, ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Nah, kemudian yang ketiga dalam pandangan manusia. Takdir itu dalam pandangan manusia pasti berubah, kecuali sudah kejadian. Itu ya. Takdir itu dalam pandangan manusia itu bisa berubah kecuali sudah kejadian. Kalau sudah kejadian ya sudah, pasti itu.
Misalkan kalian lahir kapan, ya udah kan sudah kejadian. Tapi kalian nanti kaya atau miskin, kalian pinter atau tidak pinter, pekerjaannya apa, jodohnya siapa, kan tergantung kalian. Mau nyari sama kemana, ya kan? Sama siapa, milih siapa, nikahin siapa, pekerjaannya apa, tergantung kalian. Kalian diem aja, ya nggak dapat pekerjaan, nggak daftar kok. Ya toh, kalian mau kaya, tapi diem aja, ya nggak kaya-kaya. Kecuali ada keajaiban, mungkin gitu ya, tiba-tiba nemu uang 10 miliar gitu kan, atau nemu cek sekian yang pemiliknya itu nggak ada atau sudah meninggal. Nah itulah ya yang namanya qada dan qadar. Sebenarnya saya tidak bahas di sini secara detail, tapi saya di sini memastikan bahwasanya qada dan qadar itu ada, dan bukan filsafat Yunani. Dan juga si An-Nabhani ini mengatakan bahwasanya qada dan qadar yang ada dalam yang kita pelajari ya, yang kita pelajari ini, dia juga istilahnya mengatakan bahwasanya qada dan qadar hanya ilmu dan catatan Allah saja, dan bukan terkait ciptaan dan kehendaknya Allah, yang mana ini mirip sekali dengan teologinya Mu'tazilah. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya lafaz qada dan qadar tidak pernah datang secara bersamaan dalam Al-Quran dan hadis. Padahal ada dalam sebuah hadis yang dikatakan Nabi SAW bersabda, aksaru man yamutu min ummati pada kitabillahi wa qadaihi wa qadarihi bil anfus. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami ini mengatakan bahwasanya Nabi bersabda, kebanyakan orang yang mati dari umatku setelah catatan Allah, qada dan qadarnya adalah mati karena penyakit ain. Jadi sudah ada dalam Al-Quran dan hadis itu ada qada dan qadar. Menganggap teori qada dan qadar Ahlussunnah wal Jamaah mengadopsi dari para filsuf Yunani, dan ia berkata semua persoalan ilmu kalam diadopsi dari para filsuf Yunani, termasuk masalah qada dan qadar. Nah, ini sudah saya bantah tadi ya, bahwasanya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan rukun iman yang ke-6. Selanjutnya adalah manusia lebih berkuasa daripada Tuhan. Itu menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Di mana Pak dia ngomong gitu? Ini kitabnya As-Sahsiyah Al-Islamiyah. Ada juga di Ad-Dausiyah. Saya merangkumnya dari dua itu. Dan itu beliau mengatakan sendiri. Bagaimana beliau mengatakan? Meyakini semua perbuatan murni dari ikhtiar usaha atau manusia. Tidak ada campur tangan Allah. Dan ketetapan Allah tidak ada kaitannya dan kaitan dengannya. Ini sama aja dengan qadariyah ini kan. Qadariyah itu dia istilahnya menganggap bahwa saya perbuatan murni itu dari manusia. Tidak ada, Allah tidak campur tangan dengan perbuatan kita, tidak campur tangan. Serta menganggap Asy'ariyah sama dengan Jabariyah. Nah ini tambah lagi, salah lagi. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini mengatakan bahwasanya yang namanya manusia yang mengatakan seperti qadariyah. Nah, bahwasanya qadariyah itu dia ya, qadariyah ini mengatakan bahwasanya bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri melalui kudrat yang diberikan Allah kepadanya dari lahir ke dunia. Meskipun berkeyakinan menyimpang seperti itu, tapi kelompok ini masih disebut Islam ya. Kita masih menganggapnya sebagai bagian dari Islam, karena masih meyakini adanya kudrat atau kekuasaan Allah atas kalian hambanya. Nah, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini, manusia mempunyai kehendak dan kekuatan yang mandiri, yang terbebas dari irodah atau kehendak dan kekuasaannya Allah. Jadi seluruh perbuatan manusia baik atau buruk diciptakan oleh manusia itu sendiri dan bukan diciptakan oleh Allah. Dan Allah menurut pemahaman mereka atau pemahaman Syekh Taqiyuddin ini diasumsikan tidak mempunyai peranan sama sekali dalam menentukan baik dan tidaknya suatu perbuatan manusia. Nggak ada kaitannya ya.
Maka buah fikir ini sedikit atau banyak dengan tanpa kita sadari akan menyusup ke dalam alam bawah sadar manusia, dalam alam bawah sadar kita, sehingga kita akan mengatakan begini, hidup adalah pilihan kita, kitalah yang menentukan segalanya. Nah, hidup adalah pilihan kita, benar nggak? Secara alam bawah sadar, benar. Secara alam bawah sadar kita betul itu, tapi tidak salah sebenarnya ya. Nah, terus yang lain gini misalkan, kitalah yang menentukan segalanya, Tuhan tidak akan merubah nasib kita jika kita sendiri yang tidak merubahnya. Nah, dari ucapan ini dan ucapan lain yang menggambarkan betapa seakan-akan Allah tidak berperan atas kesuksesan dan kegagalan seorang hamba. Nah, setidaknya inilah yang sering kita dengarkan ya sampai sekarang ini. Memang hal ini didasarkan dalam sebuah ayat surat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Bahwasanya Allah tidak bisa merubah nasib suatu kaum kalau mereka tidak merubah sendiri, kalau tidak mereka sendiri yang merubahnya. Jadi dalam ayat ini memang dikatakan seakan-akan kita harus merubah nasib kita sendiri. Tapi kan di situ ada peran Allah gitu loh. Ada peran Allah di situ. Dan Syekh Taqiyuddin Nabhani ini juga menafikan kasab. Nah, kasab itu apa kasab? Bisa dilihat di video saya, yaitu tentang konsep teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada namanya kasab atau namanya ikhtiar. Kasab itu adalah penggunaan hamba atas kemampuan yang dimunculkan Allah pada dirinya dan diperintah olehnya untuk digunakan dalam ketaatan kepadanya. Jadi kasab ini adalah kehendak. Nah, kemampuan dan kehendak yang dimunculkan oleh Allah. Nah, benarkah istilahnya perbuatan seperti yang dikatakan ya, yang dikatakan Syekh Taqiyuddin ini, bahwasanya perbuatan murni dari ikhtiar atau usaha manusia itu tidak ada campur tangan Allah. Nah, ini tidak betul ini ya, tidak betul. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Juga di ayat lain, Quran surat Az-Zumar ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'in." Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk apa yang kalian perbuat itu diciptakan oleh Allah. Dan juga sabda Rasulullah SAW, "Innallaha ta'ala yasna'u kulla shani'in wa son'atahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap yang mencipta dan ciptaannya. Di sini riwayat Imam Al-Baihaqi. Ya, inilah yang menjadi PR ya, menjadi kejanggalan, sebuah kemuskilan atau kejanggalan dalam kitab yang ditulis oleh pendiri HTI. Kemudian selanjutnya adalah para nabi tidak maksum. Nah, ini para nabi ini tidak maksum. Maksum itu artinya terjaga dari segala dosa ya, baik besar ataupun kecil. Nah, Syekh Taqiyuddin Nabhani mengatakan para nabi itu tidak maksum sebelum diangkat menjadi nabi. Nah, ia berkata, para nabi dan rasul itu maksum setelah menjadi nabi dan rasul, sedangkan sebelum menjadi nabi dan rasul mereka tidak maksum. Nah, ini nggak benar ya. Seperti ini nggak benar, ini menyalahi mayoritas, menyalahi kesepakatan ulama. Ya, menyalahi kesepakatan ulama. Nah, ulama itu jadi ada dalil bahwasanya nabi itu maksum, itu adalah menurut kesepakatan ulama. Dan juga ada hadis-hadis lain atau ayat Quran yang lain. Nah, hal ini juga dibantah dalam Imam Ad-Dasuki dalam Hasyiah Ad-Dasuki ala Umil Barahin mengatakan bahwasanya para nabi itu terjaga dari dosa besar dan kecil, sengaja dan tidak sengaja, sebelum dan ketika menjadi nabi.
Nah, gimana kalau Nabi nggak maksum ketika sebelum diangkat menjadi Nabi? Kan akan jadi bahan ejekan oleh orang-orang yang didakwai oleh Nabi. Dulu aja pernah begini, dulu aja pernah begini. Dan juga banyak kisah-kisah Nabi itu, seperti dibelah dadanya oleh Jibril, kemudian Nabi ketika kecil ya, dibelah dadanya oleh Jibril, kemudian dicuci, jantungnya, hatinya itu dicuci oleh Jibril dengan air Zam-Zam. Tapi bukan menandakan bahwasanya, berarti hatinya Nabi kotor dan sebelum itu. Enggak, itu beliau sudah suci hatinya, kemudian dibersihkan lagi oleh Jibril. Karena bukan berarti yang dicuci itu dulunya kotor. Nah, kemudian juga Nabi ketika remaja, ketika menggembala kambing, beliau pernah diajak oleh teman sebayanya untuk menonton istilahnya konser ya, pertunjukan nyanyi-nyanyian di kota, karena ada yang nanggap orkes ketika itu. Nah, ketika Nabi mau datang ke sana, itu Nabi ditidurkan oleh Allah. Nah, tiba-tiba ngantuk beliau itu, ngantuk dan tidur di samping rumahnya orang, sampai beliau bangun oleh panasnya matahari. Jadi nggak sempat melihat beliau. Nah, itulah contoh dijaganya Nabi dari sesuatu hal yang tidak baik sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Nah, bahwasanya kemaksuman Nabi itu termasuk dalam sifatnya Nabi, sifat yang harus ada pada seorang Nabi, yaitu amanah. Amanah itu terjaga dari baik lahiriah dan batiniah para Nabi, dari melakukan keharaman berupa dosa kecil ataupun dosa besar, kemakruhan, dan lain sebagainya yang jelek-jelek pada masa sebelum maupun setelah kenabian. Andaikan ada bentuk kemakruhan atau yang lain yang dilakukan, maka dalam rangka tasyri' atau mengajarkan syariat. Jadi diajarkan oleh Nabi, syariatnya itu begini. Nah, bukan berarti beliau salah gitu ya, enggak. Sedangkan keharaman maka sama sekali tidak dilakukan oleh mereka. Nah, adapun hal-hal yang terlintas sebuah kesalahan, ya, seakan-akan itu adalah kesalahan, tapi nggak boleh disebut kesalahan. Nah, seperti Nabi Adam turun ke bumi karena kesalahan beliau memakan buah khuldi. Itu bukan kesalahan beliau, itu benar. Bahwasanya yang salah itu tetap iblis, karena iblis mengatakan untuk memakan buah khuldi, iblis memakai nama Allah, sumpah dengan atas nama Allah. Benar dong. Berarti Nabi Adam itu benar, karena ini sumpah atas nama Allah. Berarti dia benar melakukan hal yang benar, karena si iblis sudah melakukan sumpah atas nama Allah. Gitu loh. Nah, jadi yang salah itu iblisnya yang goda. Tuh, bukan Nabi Adamnya yang makan buah khuldi sehingga diturunkan di dunia dan kita akhirnya seperti ini. Ada yang jelek, ada yang melarat, ada yang bodoh, ada yang semuanya. Akhirnya akan menyalahkan Nabi Adam. Nah, jadi tidak boleh ya kita mengatakan bahwasanya Nabi itu tidak maksum. Nah, apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum kok tadi. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maksudnya Nabi, para Nabi diberi petunjuk oleh Allah sehingga tidak melakukan sesuatu yang keharaman, maka ikutilah petunjuk mereka, maka itulah nabi-nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Imam As-Subki itu mengatakan ini adalah dalil dari kesepakatan ulama. Nah, kesepakatan ulama bahwasanya Nabi itu pasti mempunyai sifat amanah atau terjaga dari hal-hal yang tidak baik, baik sebelum diangkat menjadi Nabi atau setelah diangkat menjadi Nabi. Nah, yang keempat adalah khilafah harga mati. Ini ajarannya Syekh At-Taqiyuddin Nabhani. Nabhani menganggap semua orang muslim dosa besar karena tidak menegakkan khilafah. Dia mengatakan berpangku tangan dari menegakkan khilafah termasuk dosa besar dan menghentikan eksistensi Islam dalam ranah kehidupan. Semua muslim dosa besar karenanya. Jadi kita yang nggak menerapkan sistem khilafah Islamiyah ya, pemimpinnya hanya satu di dunia ini, umat Islam pemimpinnya hanya satu, nggak ada negara-negara, itu menurut dia kita semua ini dosa besar. Masya Allah, enak banget ya.
bikin memvonis dosa besar semua umat Islam. Nah, sebenarnya khilafah harga mati ini bukan masuk dalam teologi ya. Ini masuk dalam ranah ijtihadi, dalam ranah fikih. Akan tapi saya masukkan sini agar kita sedikit tahu tentang HTI, harus sedikit memahami sebelum kita terpapar virusnya. Gitulah ya. Nah, jadi yang namanya sistem kekhilafahan ini bukan menjadi hal wajib ya. Bukan menjadi hal wajib, juga bukan menjadi hal pokok dalam pembahasan syariat Islam. Yang pokok itu ya kita beriman, yang pokok itu ya kita imannya benar. Ahlussunnah wal Jamaah pakai Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, itu yang dibahas ya. Yang menjadi pokok. Karena itu bagaimana kita beranggapan kepada Allah itu bagaimana. Kita menilai Allah itu bagaimana. Nah, maka akan tapi di sini saya bahas karena agenda utama mereka tuh ini. Dan mereka seakan-akan menghalalkan segala cara untuk melancarkan ya propaganda mereka, merekrut banyak sekali anggota-anggota yang awam-awam untuk ikut memperjuangkan khilafah. Nah, sudah maklum ya, kita itu hidup di Indonesia itu sudah damai gitu ya, sudah damai. Paling panas-panas pilpres gitu kan. Kamu dukung sana, kamu juga dukung sini. Nah, kemudian ya korupsi, ya pasti ada korupsi lah. Mau diberantas habis, ya udah bubar aja, nanti KPK bubar. Kalau diberantas sama juga narkoba. Mau dihilangkan semua, sampai habis tidak ada, itu sudah sunnatullah hukum alam. Sunnatullah atau hukum alam sudah ada, itu pasti. Nah, mau dihabiskan, ya tidak ada, pasti. Yang namanya manusia itu berbeda-beda dan mereka mempunyai kesempatan untuk berbuat jahat dan baik gitu loh. Nah, maka dengan anggapan yang tidak menegakkan khilafah itu umat muslim yang dosa besar. Kalau dosa besar pasti masuk neraka. Kalau dosa besar berarti kita termasuk orang munafik. Masya Allah, kita munafik semua ini yang enggak menegakkan khilafah Islamiyah. Maka pemikiran yang seperti ini sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali dalam konteks dalam konteks keindonesiaan Bhinneka Tunggal Ika. Kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini sangat berbahaya, maka dilarang di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, pendapat An-Nabhani tentang qada dan qadar serta perbuatan hamba ini memiliki kecenderungan dengan ideologi Mu'tazilah dan Qadariyah. Bukan kecenderungan sekali, ini sudah mirip ya, sama, hampir sama. Maka sebaiknya kita tidak berideologi seperti itu. Kemudian yang kedua terkait masalah khilafah sebagai agenda utama HTI, Imam Ghazali berkata, nah, ini pendapatnya Imam Ghazali, bahwa kajian tentang khilafah tidak begitu penting sebab persoalan ini adalah persoalan fikih atau ranah ijtihad, bukan persoalan yang secara tegas disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Selain itu, kajian khilafah juga mengakibatkan fanatisme kepemimpinan yang jelas berdampak buruk dan lebih selamat tidak mengkajinya. Beliau mengatakan ini dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Maka yang namanya membahas tentang kepemimpinan, kita memang disyariatkan untuk memilih pemimpin yang adil, baik, jujur, yang terutama adalah yang seiman. Nah, gitu, yang terutama adalah yang seiman. Nah, maka kepemimpinan ini pasti tidak lepas dan tidak luput dari kesalahan. Ayo siapa? Kalau kalian mendengarkan sebuah kepemimpinan itu bagus, gitu ya, bagus. Kemudian dieluk-elukan seperti misalkan Umar bin Abdul Aziz, ya kan, di Daulah Bani Umayyah. Beliau hanya 2 tahun. Kemudian Harun ar-Rasyid di Daulah Bani Abbasiyah dan juga Khulafaur Rasyidin terlalu jauh ya. Sahabat Nabi itu terlalu jauh, kita ambil yang agak dekat saja, mungkin kayak seperti Muhammad Al-Fatih yang sering diceritakan gitu ya.
Nah, kemudian apakah mereka itu ada cacatnya? Ya pasti ada sedikit-sedikit, ya kan. Nah, terus selama ratusan tahun, ya kan, mereka tuh paling memimpin berapa lama sih, ya kan? Nah, terus sekarang selama ratusan tahun, apakah Islam itu juga tidak ada kedoliman di dalamnya, tidak ada ketidakadilan, tidak ada istilahnya kejahatan? Ya pasti ada lah, ya pasti ada. Makanya ulama itu yang membuat negara ini, mereka berkumpul dan mereka memberikan sebuah solusi, yaitu dengan adanya mengangkat Presiden Soekarno sebagai waliul amri ad-doruri bisyaukah, pemimpin yang diangkat karena kekuatannya, karena diberi kekuatan, yang istilahnya ini pemimpin harus ada. Kalau istilahnya ini sistem demokrasi ini dianggap kafir, yang ada di Indonesia loh ya, bukan yang selain Indonesia. Yang Indonesia dianggap sistem kafir, tidak sah, tidak baik, togut. Nah, otomatis yang berkaitan dengan pemerintahan semuanya jadi nggak sah gitu. Nikah yang mau pakai walinya yang pakai walinya pemerintah tidak sah. Akhirnya kalau nggak sah ya zina mereka, anaknya anak zina, pernikahannya nggak sah, dan semua yang berkaitan dengan kepemerintahan. Nah, maka ini tidak pas ya diterapkan di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah secara umum pemahaman HTI sebagaimana dalam karya-karya An-Nabhani termasuk golongan yang menyimpang. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi itu kan golongan-golongan yang menyimpang, maka hendaknya kita menjaga diri dan melindungi orang sekitar dari paham mereka. Jadi kalau kalian kok ada broadcast misalkan ya, ulama yang didolimi oleh pemerintah, misalkan nyebut siapa, misalkan Imam Syafi'i dicambui, Imam Hanafi dicambui, misalkan gitu ya. Terus siapa di penjara, ini sampai siapa ini. Itu bukan berarti istilahnya pemerintah itu selalu tidak sejalan dengan ulama, enggak. Tidak sejalan dengan ulama, enggak. Yang disebutkan berapa sih? Akhirnya kan menyalahkan pemerintah, inilah sistem demokrasi yang seperti ini. Menyiksa ulama gitu kan, mengkriminalisasi ulama. Loh, yang dikriminalisasi itu ulamamu. Gitu. Yang dikriminalisasi itu siapa? Yang dikriminalisasi siapa? Misalnya ulama ini dikriminalisasi gitu kan, karena mempunyai kesalahan. Ya karena kesalahannya dia, bukan karena keulamaannya dia. Ini buat salah dia, bikin gaduh misalkan, bikin repot, atau istilahnya memprovokasi orang gitu kan. Akhirnya sistem pemerintahan itu tidak berjalan dengan baik. Ya akhirnya ya pastilah ditangkap. Nah gitu ya. Nah kemudian ya intinya adik-adik sekalian, jika kalian mendengar sebuah kajian, sebuah broadcast di WA, ngajak menjelek-jelekkan pemerintah gitu ya, sekarang menjelek-jelekkan pemerintah, bahwasanya pemerintahnya nggak becus, pemerintahnya dolim, mengkriminalisasi ulama, semuanya lah. Nah oke lah, mungkin di mata kita seperti itu, nampaknya seperti itu. Tapi apa harus diganti gitu loh? Apa harus diganti dengan sistem khilafah? Kan ya tidak. Misalkan menjelek-jelekkan presidennya gitu kan, presidennya begini. Nah, oke lah. Ini memang di zaman akhir tuh begini. Terus kita mau gimana gitu loh? Mau langsung minta turun presiden ganti lagi? Nanti nggak sama lagi dengan keinginan kita, ganti lagi terus, ya nggak jalan pemerintahnya. Nah gitu adik-adik ya. Terus kalau istilahnya ada broadcast atau apa mengajak kita kepada khilafah, kita harus menerapkan ajaran Islam, kita harus begini, iya benar, tapi harus dicurigai hal tersebut itu mengarah kepada HTI atau mengarah kepada radikalisme. Hati-hati yang seperti ini. Nah, nampaknya kita membela Islam, tapi akhirnya kita menyakiti saudara kita yang lain. Selama kita tidak menyakiti saudara yang Islam yang lain, silahkan. Nah, tapi kalau kita tetap menjelek-jelekkan, emang presiden kita nggak Islam apa? Gitu ya. Emang menteri-menteri kita banyak yang nggak Islam apa? Emang kepala polisi kita nggak Islam? Emang kepala TNI kita nggak Islam? Islam semua. Nah, kita jelek-jelekkan mereka buat apa?
Ya toh? Kita jelek-jelekkan mereka, kita tuduh mereka macam-macam. Kita tuntut mereka seakan-akan mereka itu sudah seperti Fir'aun gitu kan. Seperti Namrud gitu. Jelas-jelas Fir'aun itu kafir, Namrud itu kafir. Ya jelas lah. Kalau lawannya Nabi itu jelas salah gitu. Kalau lawannya Nabi jelas salah. Soalnya Nabi mesti benar, lawannya mesti salah. Sekarang kita, mereka Islam, kita Islam. Jangan mau diadu domba dengan segala sesuatu yang berbungkus agama. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan adik-adik sekalian. Saya tidak mengadu domba atau mengajak mengadu domba atau menyalahkan saudara muslim saya yang lain. Saya saudaraku HTI, kalian tetap saudara saya seiman. Nah, kita seiman, akan tapi mbok yao pemikiran kalian yang mendambakan sebuah ketenangan, keindahan, keadilan, tidak ada kedoliman. Nah, kalau nggak ada kedoliman, ya berarti setan sudah pensiun, gitu ya. Kalau tidak ada kalau kalian ingin menghapus ketidakadilan, ya berarti setan itu sudah pensiun. Iblis itu sudah nggak ada. Itu semua sudah sunatullah dari Allah, hukum alam. Ada baik, ada buruk selama belum kiamat. Nah, maka adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Jaga diri kalian baik-baik, juga jaga keluarga kalian dari pemahaman-pemahaman yang dapat menjurus kalian ke area makar kepada pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.